Pelatih Chelsea Thomas Tuchel mengatakan bahwa mundurnya Andreas Christensen dari final Piala FA bukanlah hal yang mengejutkan baginya. Pemain asal Denmark tersebut memang kerap keluar masuk skuad sejak jeda internasional Maret lalu. Pada konferensi pers jelang laga kontra Leicester City, Tuchel bahkan mengakui jika bek tengah tersebut mungkin sudah memainkan pertandingan terakhirnya bagi klub London Barat. Winger Manchester United, Anthony Elanga, mengaku sudah tak sabar dilatih Erik ten Hag. Elanga juga memberikan pujian bagi kualitas yang dimiliki oleh sang pelatih. Menurutnya, ten Hag memiliki rekor yang fantastis di kompetisi Eropa dan dia memiliki cara yang bagus dalam mengembangkan pemain muda. Dikutip Football Italia, bintang Torino Josip Brekalo telah masuk ke dalam radar transfer AC Milan untuk musim panas nanti. Josip Brekalo bisa menggantikan posisi Junior Mesias yang masa depannya di San Siro tengah diragukan. Striker 23 tahun itu bergabung dengan Il Granata dengan status pinjaman dari Wolfsburg pada musim panas lalu. Meskipun memiliki musim yang mengesankan di Torino, dia telah memutuskan untuk pergi di akhir musim ini. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp mengaku memiliki senjata rahasia untuk ia gunakan menghadapi Real Madrid di final Liga Champions. Pelatih asal Jerman itu mengibaratkan pemain lapis kedua Liverpool bagai Ferrari di garasi dan bisa digunakan kapan saja Klopp mau. Para pemain lapis Liverpool itu memang tampil sangat mengesankan saat Reds mengalahkan Southampton 2-1 pada Rabu di ajang Liga Inggris. Ex-pemain Liverpool Xherdan Shaqiri rupanya menjadi pemain MLS dengan gaji tertinggi. Ia mengungguli ex-Manchester United Javier Hernandez. Shaqiri yang dikontrak Chicago Fire hingga bulan Juli 2022 menerima bayaran $8.153.000 atau setara dengan 119,7 miliar rupiah. Sementara itu, Javier Chicarito Hernandez yang bermain di LA Galaxy mengantongi hanya $6 juta atau setara dengan 88,1 miliar rupiah saja. Dilansir dari BBC, gelandang Leeds United Calvin Phillips dikabarkan masuk dalam daftar belanja Manchester City pada jendela transfer musim panas tahun ini. Kabarnya, The Citizen ingin menjadikan Phillips sebagai pengganti bagi Fernandinho yang telah memutuskan bakal hengkang di akhir musim. Selain memiliki kualitas yang mumpuni, Calvin Phillips memiliki harga yang lebih murah daripada harga gelandang West Ham, yakni Declan Rice. Presiden Real Betis, Ángel Haro, memastikan bahwa klubnya akan memulangkan Hector Bellerin ke Arsenal. Betis mengkonfirmasi bahwa pihaknya tak mampu mempermanenkan bek berusia 27 tahun tersebut. Kendati begitu, sang presiden berharap bek kanan kelahiran Spanyol itu bisa kembali ke Betis suatu saat nanti. Apalagi ia dan keluarganya merupakan pendukung Betis. Barcelona dikabarkan tertarik pada striker Bayern Munchen Robert Lewandowski. Football Espana melaporkan bahwa Lewandowski akan meninggalkan Allianz Arena setelah kontraknya usai pada Juni 2023 mendatang. Melihat krisis keuangan, Barcelona dikabarkan hanya siap membayar 35 juta euro untuk sang pemain. Selain itu, terdapat laporan bahwa pihak Barcelona siap memberikan Memphis Depay kepada Bayern apabila tawaran uang tersebut masih dianggap kurang. Sobat sekaligus rekan setim Lionel Messi di PSG, Angel Di Maria merasa dihianati oleh klubnya. Di Maria merasa terhianati oleh situasi kontraknya di klub asal Paris itu. Dia sempat meminta pihak klub agar menggunakan opsi perpanjangan kontrak untuk 1 musim. Namun, PSG belum memberikan kepastian tentang hal tersebut. Merasa tersakiti oleh sikap PSG sehingga Di Maria memilih untuk pergi dan menerima pinangan Juventus. Everton sukses mengajar Crystal Palace dengan skor 3-2 pada lanjutan Liga Premier Inggris di Goodison Park. The Toffees tertinggal 2 gol lebih dulu oleh Jean-Philippe Mateta dan Jordan Ayew di babak pertama. Namun, Everton berhasil membalikkan keadaan di babak kedua berkat gol Michael Keane, Richard Lison, dan Dominic Calvert-Lewin. Hasil ini membuat Everton aman dari jurang degradasi. Mereka kini berada di urutan ke-16 dengan 39 poin dari 37 pertandingan, sementara Crystal Palace ada di posisi ke-13.
Di laga lainnya, Chelsea hanya bisa bermain imbang kontra Leicester City. Bertanding di Stamford Bridge, The Blues tertinggal lebih dulu dari Leicester City lewat gol James Maddison di menit ke-6. Chelsea lalu sukses menyamakan skor di menit ke-34 oleh gol Marcos Alonso. Skor 1-1 ini bertahan hingga laga bubar. Hasil ini masih menempatkan Chelsea di peringkat ketiga, sedangkan The Foxes nangkring di urutan ke-9. Di laga lain, Aston Villa bermain imbang 1-1 dengan Burnley. Everton baru saja memastikan satu tempat untuk kembali berlaga di Liga Inggris musim depan. Para fans tumpah ruah ke lapangan merayakan keberhasilan itu meski laga belum usai. Ribuan pendukung menyerbu ke lapangan, melepaskan suar, dan merayakannya dengan para pemain. Pelatih Crystal Palace, Patrick Vieira, baru-baru ini menarik perhatian. Ia terekam kamera menghajar pendukung Everton yang tenggelam dalam euforia usai mengalahkan The Eagles 3-2. Vieira menendang fans Everton itu karena ia emosi lantaran fans tersebut mengeluarkan kata-kata provokatif kepada dirinya. Pendukung Everton itu mencoba melancarkan serangan balasan sebelum dipisahkan oleh fans yang lainnya. Manchester United dilaporkan siap melepas Aaron Wan-Bissaka. Bek kanan berusia 24 tahun itu disebut tidak masuk dalam proyek Erik ten Hag. Menurut Fabrizio Romano, Manchester United juga bersedia untuk melepas Eric Bailly dari klub musim panas ini. Karir Bailly di Manchester United telah diganggu dengan masalah cedera yang membuatnya terdepak dari pemain inti. Dikutip Metro, Paul Pogba dilaporkan tidak jadi pindah ke Manchester City karena takut kena teror dari fans Manchester United. Sebelumnya, The Times melaporkan bahwa Pogba sebenarnya nyaris pindah ke City. City dikabarkan siap memenuhi tuntutan gaji dari Pogba. Kini menurut gosip yang beredar, Pogba saat ini semakin dekat untuk kembali ke Serie A dengan balik ke Juventus, di mana saat ini proses negosiasi kontrak sedang berlanjut. Manchester City merilis jersey home mereka untuk musim 2022-2023. Jersey ini tentu saja didominasi oleh warna biru muda khas Manchester City. Namun kali ini ada juga pemakaian warna merah marun di bagian lengan dan kerahnya. Selain City, Arsenal juga telah meluncurkan jersey kandang baru mereka yang akan dipakai tim pria melawan Everton akhir pekan ini. Adidas mempertahankan warna merah dan putih tradisional The Gunners. Arsenal sedang mempertimbangkan merekrut Gabriel Jesus. Mereka telah diberitahu bahwa Manchester City meminta 55 juta pounds atau setara dengan 1 triliun rupiah kepada tim London Utara itu untuk mengontrak pemain tersebut musim panas ini. Jumlah 55 juta pounds itu sendiri lebih didasarkan kepada upaya City menghormati pemain yang mencetak 95 gol dalam 235 penampilan bersama klub tersebut. Pertama dalam sejarah, FIFA secara resmi memilih wasit wanita untuk memimpin jalannya Piala Dunia 2022. Komite Wasit FIFA telah menunjuk 3 wasit wanita dan 3 asisten wasit wanita untuk memimpin Piala Dunia di Qatar. 3 wasit utama wanita itu adalah Stephanie Frappart, Salima Mukansanga, dan Yoshimi Yamashita. Sementara asisten wasit wanita yang terpilih adalah Catherine Nesbitt dari Amerika Serikat, Neuza Beck dari Brazil, dan Karen Diaz Medina dari Meksiko. AC Milan hanya membutuhkan 1 poin lawan Sassuolo di partai pamungkas Serie A musim 2021-2022 Minggu 22 Mei untuk memastikan raihan Scudetto pertama mereka dalam 11 tahun. Saat ini, pasukan Stefano Pioli unggul 2 poin atas rival satu kota, Inter Milan, dengan kompetisi hanya menyisakan 1 pertandingan di akhir pekan ini. Rossoneri ingin menjadikan memori 1999 untuk memompa semangat mereka pada 2022 ini ketika persaingan gelar Serie A juga harus ditentukan hingga hari terakhir. Melansir dari Football Italia, Divock Origi dikabarkan akan bergabung dengan klub Italia AC Milan setelah kontraknya bersama Liverpool habis di musim panas ini. Menurut jurnalis sepak bola terpercaya Lord Fabrizio Romano, bomber asal Belgia itu telah sepakat untuk pindah ke San Siro dan sedang menunggu untuk menjalani tes medis sebelum menandatangani kontraknya.
Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, menampik pembahasan terkait saga transfer Kylian Mbappe. Don Carleto menegaskan fokusnya saat ini mempersiapkan pertandingan melawan Liverpool pada final Liga Champions 2021-2022. Ex-pelatih Juventus, AC Milan, Chelsea, dan Bayern Munchen mengaku manuver Los Blancos kepada Mbappe bukanlah wilayah yang ia mainkan. Seperti dikabarkan oleh Football Italia, para jurnalis ternama Italia mengkonfirmasi bahwa Federico Bernardeschi tidak akan meninggalkan Juventus pada bursa transfer musim panas mendatang setelah kontraknya habis. Kabar yang sebelumnya beredar mengatakan bahwa Bernardeschi bersedia untuk menerima potongan gaji yang signifikan dari Juventus demi melanjutkan karirnya di Turin. Namun, dilaporkan bahwa Juve tidak yakin untuk memberikan kontrak kepada Bernardeschi. Demi mempertahankan Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain siapkan satu tawaran sensasional untuk pemain berusia 23 tahun itu. Tawaran fantastis dari PSG tersebut mencakup berbagai aspek yang turut menyangkut masa depan klub. Dikutip 442, PSG telah menawarkan Mbappe kendali penuh atas proyek klub mulai musim depan dan seterusnya. Mbappe juga dikabarkan telah diberikan penawaran kontrak seumur hidup dari Presiden PSG. Asa Timnas Indonesia U23 untuk meraih medali emas di SEA Games kembali pupus. Bertanding melawan Thailand di babak semifinal, Ricky Kambuaya CS menelan kekalahan tipis 0-1. Indonesia kebobolan dari Thailand di masa extra time lewat sepakan Werratepompum. Di laga semifinal lain, Vietnam juga berhasil mengalahkan Malaysia 1-0. Dengan demikian, Indonesia pada minggu nanti akan habis-habisan melawan Malaysia dalam perebutan medali perunggu. AFC telah merilis bahwa Indonesia menjadi tuan rumah kualifikasi Piala Asia U17 dan U20. Kualifikasi Piala Asia U17 akan digelar 1 hingga 9 Oktober mendatang, sedangkan kualifikasi Piala Asia U20 digelar 10 hingga 18 September 2022. Undian kualifikasi Piala AFC U17 dan U20 itu sendiri akan dilangsungkan di Kuala Lumpur, Malaysia pada Selasa 24 Mei.